Bapak, Ibu, saudara-saudara, selamat Sabat bagi kita semuanya. Sabat yang baik bagi kita dalam pertemuan untuk belajar Alkitab bersama. Shalom Aleichem Hakarim Be Adonai Yeshua Hamsiah Baruch Lehem. Jadi kalau orang Israel mengatakan Shalom Aleichem, maka direspon, dijawab Wa Aleichem Shalom. Ya, demikian sapaan salam dari orang Israel. Pelajaran Alkitab kita pada Sabat ini berbicara tentang Toledot Wesinayim Derek. Toledot Wesinayim Derek. Garis silsilah manusia Adam dan dua jalan yang ditempuh manusia. Itulah pelajaran kita Sabat ini. Pelajaran kita dua pasal dari Kejadian pasal 4 dan 5. Beresit Dalet Wehe. Kejadian pasal 4 dan 5. Mari kita buka Alkitabnya, Bapak Ibu. Ya. Kita berbicara tentang deras ketubin hibrid, yaitu Biblical Hebrew Interpretation. Apa itu Bapak Ibu? Bagaimana menjelaskan, menerangkan Alkitab dari sudut pandang bahasa Ibrani dan pola pikir orang Ibrani. Melalui alam dan wahyu, melalui pimpinannya dan pengaruh Roh Kudus, Allah berbicara kepada kita lewat Alkitab. Tetapi tidak cukup hanya dengan ini saja. Kita perlu membuka hati kita kepada Tuhan untuk memperoleh hikmat, kekuatan, dan kehidupan rohani. Ellen White mengatakan itu dalam Kebahagiaan Sejati halaman 104. Jadi mari kita belajar Alkitab, memahami Alkitab dalam konteks Alkitab orang Ibrani, walaupun kita tidak menjadi orang Ibrani. Dari sudut pandang antropologi, budaya, kaidah, dan filsafat orang Ibrani, Bapak Ibu. Ya, baik. Masuk kita buka Alkitabnya, Kejadian pasal 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Saudaraku, kata Ibrani bersetubuh yang digunakan di ayat ini yada. Saudaraku, yada. Yada ini sebenarnya memiliki arti bukan hanya bersetubuh, tapi mengenal, memahami, mengetahui, dan juga berhubungan dengan pengetahuan. Kata yada digunakan 4045 kali di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Saudaraku, wah banyak ya. Rame artinya saudaraku, dan banyak maknanya. Kata yada, bersetubuh, digunakan di sini hanya untuk hubungan suami istri yang saling mengetahui, mengenal dalam isi hati, tabiat, karakter pasangannya, dan memiliki cinta kasih sayang yang tulus ikhlas dengan rela melayani satu dengan yang lain. Di luar itu, kalau bukan suami istri, itu namanya bukan yada, tetapi berzina. Hukum yang ketujuh. Saudara-saudara, sebenarnya di dalam Kejadian 2
ayat 16 dan 17, ketika Tuhan mengatakan pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya. Kata pengetahuan di sana juga berasal dari kata yada. Ya, pohon pengetahuan hadaat. Ya, dari kata yada. Lalu ini berhubungan dengan hubungan Allah dengan Adam. Peraturan ini menunjukkan supaya Adam mengenal siapa Allah, mengetahui karakter Allah lewat hadaat, pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Di Kejadian 42 ayat 8, Yusuf mengenal saudara-saudaranya. Kata yang digunakan di sana mengenal, yada. Mengenal artinya mengetahui bukan hanya fisiknya, orangnya, namanya, urutan kelahiran dari bersaudara, tetapi karakter, sifat, behavior. Saudaraku. Lalu orang saudara-saudaranya itu waktu bertemu dengan Yusuf di Mesir karena sudah menjadi perdana menteri, lalu pakaiannya, jubahnya sudah berbeda dan gagah, saudara-saudaranya tidak mengenal. Jadi kata yang digunakan tidak mengenal di sini loyedo. Loyedo berasal dari kata yada. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal aku, kata Tuhan. Jadi Tuhan langsung berfirman. Kenapa? Konsep perjanjian lama, Allah selalu datang kepada umatnya, memperkenalkan dirinya dan menunjukkan dirinya supaya yada dikenal, yada juga untuk diketahui, yada juga untuk dipahami oleh umat itu, saudaraku. Jadi kata yada ini banyak sekali digunakan dengan berbagai arti yang bervariasi. Jadi umatku binasa karena tidak mengenal aku, lo yedo. Lo yedo. Lo tidak, yada mengenal. Jadi tidak mengenal. Hosea 4 ayat 6. Ya. Karena pengetahuan mereka kurang. Karena dikatakan karena mereka kurang pengetahuan, itu terjemahan lama. Kalau di sini karena kamulah yang menolak untuk mengenal Allah. Mikbali hadaat Adonai. Ya. Mikbali hadaat Adonai. Karena kamulah yang menolak untuk mengenal Allah. Saudaraku, sebenarnya Tuhan sudah cukup memperkenalkan dirinya kepada Israel. Sejak zaman Musa sampai ke Hosea. Sebuah generasi yang panjang dan waktu yang lama. Bahkan anak-anak Hosea waktu lahir itu cara Tuhan memperkenalkan dirinya, karakternya kepada umatnya Israel. Anak yang pertama Hosea, Yisrael namanya. Artinya Tuhan menyatakan hukum yang adil kepada umatnya. Lalu anak yang kedua, Lo Ruhama. Artinya kamu tidak kukasihi lagi. Umat yang tidak kusayangi lagi. Lo Ruhama. Lalu anak yang tidak bertobat juga semakin jauh dari Tuhan dan semakin murtad. Akhirnya anak ketiga lahir, apa kata Tuhan? Anak yang ketiga ini lahir disebut namanya Lo Ami. Kamu bukan umatku lagi. Kenapa? Karena mereka menolak untuk mengenal Tuhan. Saudaraku, yada mengenal Allah berarti beroleh keselamatan, berkat dan damai sejahtera. Itulah fungsinya kenapa Tuhan selalu memperkenalkan dirinya kepada umatnya, supaya mereka hidup damai sejahtera, diberkati dan mendapatkan keselamatan. Beda dengan konsep perjanjian baru. Konsep perjanjian baru, Yesus adalah wujud Allah yang kelihatan untuk dikenal dan memenuhi segala pengharapan mereka. Yohanes, kalau kita baca Yohanes 17 ayat 3, 8 ayat 19, Yohanes banyak sekali menuliskan kata yada. Dalam bahasa Ibrani, yada, dalam bahasa Yunani, ginosko. Saudaraku, ya,
berhubungan dengan mengenal. Mengenal Tuhan berarti mendapatkan hidup yang kekal, keselamatan. Sebaliknya, tidak mengenal oida atau loyada dalam bahasa Ibrani berarti tidak mendapatkan keselamatan. Karena tidak meninggalkan dosa dan kejahatan, tapi meninggalkan Tuhan. Saudara. Baik. Lalu di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Di sini sebenarnya digunakan bukan ginosko, mengenal atau yada dalam bahasa Ibrani, tapi yang digunakan di sini adalah legon. Legon dalam bahasa Yunani, legon, bahasa Ibrani likro. Yaitu menyebut Tuhan dengan sembarangan dan sia-sia. Itulah sebabnya 2 Timotius 2 ayat 19 Paulus mengatakan, jika kamu memanggil dia Tuhan dan mengenal dia Tuhan, hendaklah kamu meninggalkan kejahatan. Artinya apa? Kalau kita yada, ginosko, mengenal Tuhan, kita seharusnya meninggalkan dosa, kejahatan, saudara. Jadi kalau kita memanggil Tuhan tapi masih terus berbuat kesalahan dan dosa, berarti kita tidak yada mengenal Tuhan. Jadi kata yada ini adalah hubungan yang harmonis, mengetahui dan memahami hati ke hati, karakter ke karakter antara Allah dan manusia, seperti Adam dengan istrinya. Hubungan keluarga. Demikianlah juga kita, hubungan keluarga dengan Allah. Kita sebagai pengantin perempuan, Kristus sebagai pengantin laki-laki. Kita adalah keluarga Allah. Ini yang dimaksudkan dalam konteks Ibrani Kejadian 4 ayat 1 yada. Lalu masuk kita yang berikutnya. Kain. Ya, melahirkan Kain. Kain artinya tombak, lembing, penempa besi. Dari kata kana, bahasa Ibrani kana artinya mendapat, memperoleh atas pertolongan Tuhan. Nama yang dilahirkan Hawa itu atas hubungan suami istri Adam dan Hawa, yada itu yaitu Kain. Saudara, namanya Kain, Sema Kain. Nama yang membawa karir dan karakter. Apa karirnya? Petani, pekerja keras, pengembara yang berhubungan dengan segala sesuatu, yang menggunakan lembing, tombak, dan pandai besi. Apa karakternya? Temperamennya kasar, ya, emosional, pemarah, kolerik. Saudaraku, ini temperamennya, apa karakternya. Lalu karakter itu diturunkan kepada anak cucunya dari Lamek. Karena Lamek memiliki 2 istri, lalu melahirkan anak. Yang pertama Yabal, ahli bangunan dan peternak. Yubal, ahli kecapi dan seruling. Tubal Kain, ahli logam dan pandai besi. Semua ahli-ahli ini ada di tangan Kain, saudaraku. Karena dia tombak, lembing, penempa besi, dan ahli di dalam pertanian, keahlian. Lalu ayat yang kedua, lahir juga adiknya namanya Habel. Berasal dari kata Ibrani Hevel. Hevel artinya sangat singkat hidupnya. Napasnya bagaikan uap yang sebentar kelihatan, sebentar hilang. Dia menjadi seorang peternak domba dan ternak peliharaan, saudaraku. Kain mempersembahkan korban persembahan hasil dari yang terbaik dari tanam-tanamannya, tumbuh-tumbuhannya, hasil pertaniannya, buah-buahan dan biji-bijian bagi Tuhan. Apakah salah? Apakah ada yang salah dengan persembahannya?
ketika dia seorang petani, pekerja keras, lalu hasil yang terbaik dari semua hasil pertanian dia bawa menjadi persembahan kepada Tuhan. Lalu Habel juga mempersembahkan hasil dari pekerjaannya sebagai seorang peternak dan pemelihara domba, hewan. Dia bawa juga hasil yang terbaik dari pekerjaannya, domba yang terbaik, domba yang sulung untuk Tuhan, saudaraku. Kalau kita membaca dalam Kejadian 1 ayat 9 bahwa makanan manusia adalah buah-buahan dan biji-bijian, dan Kain membawa persembahan kepada Tuhan buah-buahan dan biji-bijian yang terbaik dari hasil pertaniannya. Tetapi Imamat pasal 23 ayat 40, saudaraku, buah yang pertama dari segala jenis buah itu adalah untuk Tuhan. Nehemia 10 ayat 32, hasil pertama dari segala pertanian dan buah sulung dari semua tanam-tanaman, pohon-pohonan itu dipersembahkan di rumah Tuhan. Kemudian Yesaya 44 ayat 30, segala jenis buah-buahan yang sulung dan yang pertama dari hasil panen itu semuanya untuk Tuhan dipersembahkan bagi imam-imam. Kalau dipandang dari segi ayat-ayat ini, sebenarnya persembahan Kain itu tidak salah. Karena dia juga membawa yang terbaik, buah sulung dari semua hasil pertanian, buah-buahan dan biji-bijian. Sama dengan Habel membawa yang terbaik dan buah sulung dari semua ternak peliharaannya, domba. Masalahnya Bapak Ibu, ada di ayat 6 dan 7. Kejadian 4 ayat 6 dan 7, ini masalah. Ya. Amsal sudah mengatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi masalahnya adalah hati Kain nggak beres. Hati, pikiran. Karena semua yang muncul dari pikiran, dari perkataan itu dari hati, kata Yesus. Kalau kita membaca dalam Matius 15 ayat 18 dan 19. Jadi masalahnya adalah netsar livega. Netsar livega, yaitu masalah hati, bukan lever, saudaraku. Walaupun hati di sini dalam bahasa Ibrani ditulis lever, livega, saudaraku. Hati, pintu masuk dan keluarnya dari hati, saudaraku. Makanya kata Tuhan di ayat 6 dan 7, mengapa mukamu muram, mengapa kamu geram, hatimu panas. Digunakan kata karah. Karah itu artinya wajahnya, raut wajahnya selalu menunjukkan kegeraman, kebengisan, keganasan, marah-marah, naik pitam, emosional. Berarti temperamental, saudara. Ya. Lalu dikatakan juga di sana nafal fane, yaitu wajahnya selalu menunjukkan emosional, amarah. Lalu bentuk kata kerja yang digunakan di ayat ini adalah bentuk perfect. Artinya sudah lama berlangsung dan masih berlangsung sampai sekarang di saat mereka sedang mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bentuk orang kedua tunggal maskulin. Artinya hati daripada Kain ini sudah nggak beres, sudah lama, Bapak Ibu. Ya, itu dalam konteks bahasa Ibrani. Makanya Tuhan bertanya, apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Kenapa? Berarti sudah lama dia tidak berbuat baik. Ada masalah dengan hatinya. Dan hatinya ditunjukkan dalam pikiran, wajah, temperamen, dan tindakan action. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik,
dosa sudah mengintip dan menggoda, engkau harus dapat menguasainya. Jadi Allah juga bentuk imperfect. Sudah lama juga Allah di sini menasehati, mengamarkan dan menyadarkan Kain, tapi Kain tidak bertobat. Saudaraku, di dalam ayat ini Tuhan menuntut Kain berbuat baik, bukan berbuat benar. Jangan salah. Karena Tuhan mengatakan, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tidak dikatakan berbuat benar, Bapak Ibu. Kenapa? Kan semua kita orang berdosa. Tidak ada yang benar. Sudah jatuh ke dalam dosa di Kejadian pasal 3. Hanya satu yang benar. Dan yang bisa menilai kebenaran juga hanya satu. Dan sumber kebenaran juga hanya satu, yaitu Allah. Tetapi Allah menuntut kita berbuat baik karena kebaikan Allah sudah ditanamkan kepada kita lewat anugerah kehidupan dan keselamatan. Saudara-saudaraku, coba kita baca di dalam Roma 3 ayat 23. Rasul Paulus menulis di sana juga, tidak ada yang benar, tidak ada yang mencari Tuhan, tapi orang berdosa bisa juga berbuat baik kalau Tuhan menguasai kita. Lalu kalau kita baca dalam Matius pasal 25 ayat 21, ayat 23, Yesus menjawab, baik sekali perbuatanmu. Lalu di tempat yang lain, Yesus mengatakan, pergilah dan lakukanlah yang baik. Seperti dalam Matius 12 ayat 35. Jadi Tuhan menghendaki perbuatan baik dari umat-umatnya. Kendalikan amarahmu, kontrol hatimu, kata Tuhan kepada Kain. Halotetip, ya, bentuk yang digunakan dalam bahasa Ibrani di sini bentuk imperfect, orang kedua tunggal maskulin. If you shall do well. If you shall do well. Jika engkau sedang akan berbuat baik. Halotatip. Bahasa Ibraninya halotatip. Ya. Maka mukamu akan berseri-seri. Jadi masalahnya Bapak Ibu, masalah hati Kain. Persembahan itu dijawab Tuhan, itu puncak dari sebuah persoalan yang panjang, yang sudah berlangsung lama antara Kain dengan Habel. Saudaraku, persembahan Habel diterima Tuhan, berkenan bagi Tuhan, karena Habel mempersembahkan domba sulung. Saudaraku, dan darahnya tercurah ke tanah dan lemaknya dibakar. Ini yang menjadi penentu diterima atau tidak diterima oleh Tuhan persembahan Kain dan Habel. Habel mempersembahkan korban persembahan sesuai dengan perintah Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Dan ini sudah diperkenalkan di Kejadian 3 ayat 21. Bahwa domba menjadi korban persembahan. Jadi Habel melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Karena dia memiliki iman dan kepercayaan. Sono. Saudaraku. Sono itu domba yang berhubungan dengan domba yang disediakan Allah. Itu sebabnya Yohanes 1 ayat 29, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kata Yohanes Pembaptis ketika Yesus datang ke sungai Yordan hendak dibaptis. Karena itu adalah sono yang dilakukan oleh Habel. Lalu darahnya tercurah di mezbah. Ingat Ibrani 9 ayat 22, hampir segala sesuatu di bait suci itu disucikan oleh darah dan melalui darah. Jadi darahnya harus tertumpah.
di tabernakel Musa, juga di bait suci yang dibangun Salomo, saudara. Lalu Habel membakar lemak daripada domba binatang itu menjadi bauan yang harum. Ini berbicara tentang labehen. Labehen itu adalah asap dupa yang harum wanginya naik dari bilik suci ke bilik yang maha suci. Ini sebuah gambaran bahwa berterima korban persembahan Habel layak di hadapan Tuhan. Karena dia melakukannya domba, anak sulung yang terbaik, dan labehen, lemaknya dibakar. Saudaraku, itu yang disebutkan dalam Kejadian 29 ayat 13, Imamat 3 ayat 9, dan Wahyu 8 ayat 4, bahwa doa-doa orang kudus itu bagaikan asap dupa yang harum naik di tahta Allah, ke tahta Allah, saudaraku. Lalu poin yang berikutnya, yang terakhir, domba yang sulung. Jadi sono domba, Yesuslah anak domba itu, lalu darahnya tercurah, saudaraku, darah Yesus mencurahkannya dari kayu salib untuk orang berdosa, lalu lemaknya dibakar, labehen menjadi asap dupa yang wangi naik ke tahta Allah dan berkenan kepadanya, melambangkan doa-doa orang kudus yang dijawab Tuhan di bilik yang maha suci. Sekarang ini dia kerja sejak tahun 1844. Lalu yang keempat, domba yang sulung, ya, bakarot, bahasa Ibrani bakarot, sulung, atau bahasa Yunani prototokos. Artinya yang utama dan yang terutama adalah segala kehidupan ini adalah untuk Tuhan. Dan itu yang dilakukan Habel. Makanya berkenan. Saudaraku, bukankah kalau hati kita baik dan prinsip kehidupan kita benar, Kain bisa melakukan barter? Hasil panen yang terbaik, buah-buahan dan bijian dari pertanian pekerjaannya ditukarkan kepada Habel untuk mendapatkan seekor domba yang menjadi persembahan baginya, sama seperti Habel juga mempersembahkan domba. Masalahnya ada di hati. Kain gak beres. Itu kata Tuhan. Itu artinya dia tidak punya iman dan percaya sama Tuhan. Lalu ketika Kain membunuh Habel, karena puncak kemarahannya yang selama ini sudah berlangsung dan tidak dapat mengontrol dirinya, dia bunuhlah Habel. Lalu Tuhan datang turun tangan. Ayat 9. Buka Alkitabnya Bapak Ibu. Kejadian 4 ayat 9. Lalu Tuhan bertanya, "Di manakah Habel adikmu?" Pertanyaan ini persis sama dengan Adam. Di manakah engkau? Interview. Bukan Tuhan tidak tahu persoalan. Tapi Tuhan ingin pengakuan mereka yang paling dalam dari hati mereka. Dengan iman mereka. Apa yang sudah mereka buat. Ternyata Kain mengatakan, "Lu yada, aku tidak tahu." Dia mengelak, dia menyangkal apa yang sudah dia buat. Padahal faktanya ada. Mayatnya masih tergeletak, Tuhan masih lihat, darahnya berteriak ke sorga, dan Tuhan bukan hanya mendengar, tapi mengetahui segala sesuatu. Yada kol. Tuhan tahu semua. Tapi Habel bilang, "Lo yada, aku nggak tahu." Saudaraku, ayat 8. Buah dari perbuatan dosa adalah tindakan membunuh. Sama seperti yang ditulis oleh Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Dosa itu mulai dari hati, keinginan. Lalu melahirkan dosa, membuahkan kejahatan.
dan melahirkan maut. Ayat 9, Tuhan menuntut pertanggungjawaban Kain sebagai anak sulung. Di manakah Habel adikmu? Tuhan sedang menuntut anak sulung Hasomer. Bahwa Hasomer itu bagi filsafat orang Ibrani adalah kiper, penjaga, pelindung, pengayom, dan yang merawat adiknya. Kalau ada beberapa adiknya, dialah yang bertanggung jawab menggantikan ayahnya dan ibunya. Tetapi ketika Tuhan tanya, lo yada, aku enggak tahu. Saudaraku. Lalu ayat 10, apa kata Tuhan? Soakim Eli, darah adikmu itu berteriak kepadaku. Wah, ini sebuah pertanyaan bagi kita. Lukas mengatakan dalam 11 ayat 51, Lukas 11 ayat 51, Habel adalah orang yang pertama mati martir di atas dunia ini oleh karena mempertahankan iman dan kebenarannya kepada Tuhan. Ayat 10 ini mari kita simak. Soakim Eli, darah adikmu berteriak kepadaku, kata Tuhan. Teriakan ini sama persis dengan teriakan Yesus dari kayu salib. Eli, Eli, madua tilhotani. Dalam bahasa Ibrani, Eli, Eli, madua tilhonitani. Tapi dalam Markus 15 ayat 34, Markus mencatat dalam bahasa Aramaik. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Teriakan seperti ini yang didengar oleh Tuhan. Darah Habel yang tersembelih, yang dibunuh itu. Saudaraku, kalau dalam bahasa Yunani, hotheos mou, estis en katelivisme. Saudaraku, kalau kita baca Ibrani 12 ayat 24, darah Yesus lebih kuat dari darah Habel. Jadi Paulus menyamakan darah yang tertumpah dari Habel itu yang dibunuh oleh Kain sama dengan lebih tinggi daripada darah Yesus yang tertumpah di kayu salib yang dibunuh saudara-saudaranya orang Yahudi. Dan teriakannya persis mirip sama. Makanya Tuhan langsung turun tangan pada waktu itu, saat itu juga kepada Kain. Tapi kalau kita baca Ibrani 11 ayat 4, Habel masih berbicara, masih berteriak sesudah mati. Benarkah? Saudaraku, ini ayat sepertinya membawa kita kepada satu spiritisme. Bahwa orang mati masih bisa hidup dan berjalan-jalan dan berbicara, berhubungan dengan orang hidup. Kenapa? Karena dikatakan oleh Paulus dan juga dalam Kejadian pasal 4, bahwa darah adikmu itu berteriak kepadaku. Paulus katakan darah Habel itu masih berbicara dan berteriak sesudah dia mati. Sesudah mati kan tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu. Ini bentuk imperfect, jangan salah. Dalam bahasa Ibrani ini berbentuk imperfect. Artinya sedang berlangsung darah tertumpah, teriakan sakitnya itu sangat luar biasa sampai menghembuskan napas yang terakhir, dan Tuhan di sana melihat dan mendengar itu di waktu Habel masih hidup. Teriakannya sangat pahit dan menyedihkan sekali. Makanya Tuhan cepat bertindak. Saudaraku, itu maksudnya. Bukan orang mati bisa berbicara kepada Tuhan. Ya, soakim Eli, darahnya berteriak. Lalu saudaraku, dikatakan di sini bentuk jamak, plural.
ini menjadi sebuah persoalan juga bagi kita. Karena dalam bahasa Ibrani dikatakan dame sohakim. Dame sohakim dikatakan darah Habel adikmu itu berteriak. Kata kerja bentuk plural. Padahal yang dibunuh itu kan hanya Habel satu orang. Bukan dame saka, saudaraku. Bukan dame saka satu, tetapi dame soakim. Berarti banyak, lebih dari satu, jamak plural. Padahal hanya satu yang dibunuh, Habel. Mengapa? Saudaraku, disinilah Tuhan bertindak sangat adil. Karena Kain sudah membunuh satu generasi. Pikirkan kalau Habel hidup, rencana Tuhan akan berjalan lewat dia. Generasi demi generasi, dia akan lahirkan garis silsilah dari Habel sampai Yesus Kristus lahir dari keturunan Habel, sang juru selamat orang berdosa. Dia sudah bunuh, lenyapkan. Makanya digunakan kata jamak, soakim, dame soakim, darah adikmu bentuk jamak. Karena membunuh satu generasi keturunan yang panjang. Jadi hati-hati Bapak Ibu untuk membunuh. Bukan hanya satu yang kita bunuh, tapi satu generasi banyak. Kain di sini sebagai alat yang digunakan setan, sama seperti ular di Kejadian 3 yang digunakan untuk menjatuhkan Adam. Kain untuk melenyapkan dan menggagalkan rencana keselamatan bahwa Yesus akan datang. Saudaraku, ini yang dimaksudkan. Ya, rencana keselamatan mau digagalkan. Akhirnya apa yang terjadi, saudaraku? Tuhan menghukum Kain. Dia menjadi pelarian. Dia bertindak kekerasan, ayat 13. Ayat 12 menjadi pelarian pengembara. Ayat 14, Kain harus siap dibunuh kapanpun dan dimanapun oleh siapapun. Makanya Kain takut, minta amnesti dari Tuhan. Dia katakan di ayat 13, keringanan, hukumanku terlalu berat daripada yang dapat kutanggung. Semua orang akan siap membunuh aku, katanya. Lalu Tuhan katakan, ayat 15, aku akan membuat tanda di dahimu. Saudaraku, membuat horeg, tanda di dahi. Saya tidak tahu tanda apa. Apakah ini seperti tompel, atau seperti benjolan hitam, atau seperti sebuah daging tumbuh atau tumor, saya nggak tahu, ya. Tetapi Tuhan membuat horeg, sebuah tanda merah, gelap bercampur hitam di dahinya, tanda seorang yang menumpahkan darah dan pembunuh. Hidupnya sudah hitam, saudaraku. Ya, kita dapat baca Yes 9, kita bandingkan dengan Wahyu pasal 14 ayat 9, Ulangan 32 ayat 35, Yeremia 50 ayat 15, ada tanda di dahi. Ya, dahi ini selalu menjadi titik persoalan karena pusat hubungan kita dengan Tuhan, dan orang ingin di dahi ini mengambil tempat Allah atau setan, Bapak Ibu. Ya. Lalu ayat 16, Kain akhirnya pergi dari hadapan Tuhan. Kata yasa digunakan di sini, saudaraku. Kata pergi dari hadapan Tuhan digunakan kata yasa. Artinya Kain menutupi wajahnya untuk Tuhan. Kain membelakangi Tuhan. Arti yang lain, Kain mengesampingkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia tidak peduli lagi dengan Tuhan dan tidak mau ingat-ingat Tuhan lagi.
Ya, itu artinya yasa. Dia pergi dari hadapan Tuhan, menyingkir dari hadapan Tuhan, mengesampingkan Tuhan, membelakangi Tuhan. Saudaraku, kalau hidup kita seperti itu sangat berbahaya. Apa yang terjadi di sini, saudaraku? Sebenarnya ada dua jalan yang sudah ditetapkan, ditempuh, dipilih oleh Kain dan Habel. Senayin, Derek, Adam. Dua jalan yang ditempuh oleh anak-anak Adam. Habel, orang yang percaya dan menyembah Tuhan yang benar. Kain, orang yang tidak percaya dan tidak mau melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya, saudara. Habel adalah orang yang beriman, memiliki sikap yang baik, tenang dan damai, penyabar dan berkenan kepada Tuhan. Tetapi Kain orang yang pemarah, temperamental, suka naik pitam dan emosional, selalu dengan kekerasan dalam melakukan segala tindakan dan pekerjaan. Dan dia tidak peduli Tuhan, membelakangi dan menyingkirkan Tuhan dalam kehidupannya. Jadi sudah ditentukan oleh mereka dua jalan. Haderek Hasara. Haderek Hasara. Dua jalan yang mereka buat, saudaraku. Ya, yang satu Haderek Hasara, jalan yang lurus. Saudaraku, jalan yang lurus ini kalau kita baca di dalam 1 Samuel 12 ayat 23 dan Mazmur 107 ayat 7, itu berbicara tentang jalan kebenaran Allah. Lalu kalau kita baca di dalam Kisah 9 ayat 11 dan 13 ayat 10, itu berbicara tentang jalan lurus orang-orang Kristen yang mengikut Yesus. Lalu dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus sendiri mengatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan Siratul Mustaqim. Siratul Mustaqim, ya. Dalam bahasa Yunani disebutkan Rumen Eutein. Rumen Eutein. Dalam bahasa Ibrani dikatakan Haderek Hasara. Jalan yang lurus, jalan yang benar bersama dengan Tuhan. Kain memilih jalan yang lain. Jadi dari zaman Kain sampai sekarang ini selalu ada dua jalan. Makanya Yesus waktu datang dia katakan ada dua jalan. Satu jalan yang lebar dan satu jalan yang sempit. Ada dua pintu. Pintu yang lebar, luas, dan pintu yang sempit. Artinya sampai zaman sekarang ini, sampai Yesus akan datang juga, kalau kita baca dalam Wahyu pasal 6, ada dua jalan, saudaraku, yang ditempuh orang. Baik, masuk kita di ayat 26. Allah tidak berhenti untuk melakukan rencananya. Sekalipun ada orang seperti Kain hendak menggagalkan rencananya. Lalu Tuhan memindahkan rencananya untuk melahirkan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat orang berdosa, lewat Set. Lalu kembali lagi Adam iada dengan istrinya. Adam bersetubuh dengan istrinya, lalu melahirkan Set. Artinya pengganti dari Habel yang sudah tiada. Saudaraku, coba bayangkan kejadian 5 dengan kejadian 11. 10 garis generasi keturunan dari Adam sampai Nuh, dengan 10 garis keturunan dari Sem sampai kepada Abraham. Ya. Musa berulang-ulang mencatat. Di sana bahwa sekian tahun umur lalu melahirkan anak pertama. Dari anak pertama ini, maka itulah garis keturunan. Dan setelah mereka membuat satu jelas garis keturunan itu, saudaraku, ya. Lalu Musa mengembalikan lagi narasi kedua. Setelah melahirkan anak laki-laki dan melahirkan anak perempuan, lalu mati dengan umur sekian. Ya.
melahirkan anak laki-laki, melahirkan anak perempuan, dan mencapai umur sekian, lalu mati. Saudaraku, dua narasi yang diulang-ulang Musa di Kejadian pasal 5 dengan di Kejadian pasal 11. Artinya, ini disebut dengan kronogenealogi, saudaraku, yaitu garis keturunan silsilah jelas dari anak yang sulung. Clear. Lalu setelah melahirkan anak laki-laki dan perempuan mencapai umur sekian, lalu meninggal mati. Artinya mereka harus menerima fakta bahwa upah dosa adalah maut karena dosa nenek moyang mereka, Adam, saudaraku. Baik, itu dulu saudaraku. Lalu di sini ada sebuah dilema di Kejadian 4 ayat 19 sampai 24. Kejadian 4, nah kita kembali lagi Kejadian 4, tadi sampai Kejadian 5, 19 sampai 24. Lamek, keturunan yang ketujuh dari Adam, Kain, memiliki dua istri, Ada dan Jila. Itu baca ayat 23. Ada dan Jila. Lalu ini bentuk imperfect juga, saudaraku. Ya, bentuk imperfect. Bahwa Lamek sudah lama menasihati istrinya yang dua ini, supaya mereka setia sebagai seorang istri kepada suami. Jangan lagi main mata dan memandang laki-laki pemuda yang lebih gagah ganteng daripada bapak Lamek, saudara. Ya. Tapi apa yang menjadi persoalan? Lamek membunuh seorang pemuda. Saudaraku, ketika Lamek membunuh seorang pemuda, ayat 24. Lamek menghubungkan pembunuhan yang dia lakukan kepada seorang pemuda ini, dihubungkan konteksnya kepada Kain yang membunuh Habel. Berarti ada hubungan narasi dan ada hubungan kasus dan ada hubungan sebab akibat mengapa pembunuhan itu terjadi. Kain membunuh Habel dan Lamek membunuh pemuda itu. Karena di ayat 24 dikatakan, saudaraku, jika Kain dibalaskan 7 kali lipat karena membunuh, maka Lamek 70 kali 7 kali. Saudaraku. Ya, itu dia. 70 kali 7 kali. Inilah yang digunakan oleh Petrus ketika berbicara kepada Yesus. Cukupkah 7 kali mengampuni? Lalu Yesus menjawab, tidak. Aku berkata kepadamu 70 kali 7 kali. Artinya tidak terbatas. Unlimited pengampunan itu. 70 kali 7 kali. Lalu di sini penghukuman kepada Lamek sama, 70 kali 7 kali. Dan kasus pembunuhan yang dia lakukan kepada seorang pemuda yang ada main mata, mungkin cinta atau kasih sayang dengan salah satu istri daripada Lamek, sehingga Lamek marah naik pitam. Pemuda itu sedikit melukai paha daripada Lamek karena lebih kuat seorang pemuda yang gagah. Akhirnya Lamek langsung membunuh supaya selesai masalahnya. Dia hubungkan dengan cara Kain membunuh Habel. Berarti ada hubungan narasi sebab akibat dan kasus pembunuhan yang sama, yaitu masalah kecemburuan, masalah cinta kasih kepada laki-laki dan perempuan. Saudaraku, ayat 25, Set lahir sebagai pengganti Habel. Bukan peran pengganti, tetapi benar-benar pengganti yang akan memenuhi semua rencana dan maksud-maksud Tuhan. Ayat 26. Lalu Set melahirkan anak namanya Enos. Enos ini mortal, saudaraku. Makhluk yang hidup dapat mati, rusak, dan binasa. Enos, setelah lahir Enos, pada waktu itulah orang mulai memanggil nama Tuhan. Saudaraku, kata memanggil di sini digunakan likro, bukan kara.
Di Kejadian 3 Allah memanggil Adam. Itu kara yang digunakan. Kara, saudara. Ya. Lalu dalam Kejadian pasal 12 Abraham membuat mezbah lalu memanggil Tuhan. Kara. Saudara. Kata kerja yang digunakan kara memanggil, mengamarkan, ya, mengumandangkan, memberitahukan dan berseru supaya semua orang datang menyembah Tuhan. Berbentuk perfect. Sama dengan bahasa Arab azan. Azan itu artinya mari menyembah Tuhan. Berseru mengumandangkan orang untuk menyembah Tuhan. Dalam bahasa Ibrani disebut proskaleo. Proskaleo memanggil untuk proskuneo, menyembah, Bapak Ibu. Jadi yang digunakan di dalam ketika Enos dilahirkan memanggil nama Tuhan, bukan yang digunakan di sana kara, tetapi likro, saudara. Likro artinya dalam bahasa Yunani legon. Legon. Likro ini menyebut nama Tuhan dengan secara halus atau gaya bahasa eufemisme. Likro ini sebenarnya bukan memanggil untuk menyembah Tuhan, saudaraku, tapi menyebut nama Tuhan untuk menakut-nakuti orang. Awas lo ya, nama Tuhan ya. Ini Tuhan hadir di sini. Jaga bibirmu, mulutmu berbicara dan sikapmu. Jangan macam-macam. Tuhan ada di sini. Seperti itulah bentuk kata kerja likro yang digunakan di sini, saudaraku. Jadi bukan berseru memanggil menyembah nama Tuhan sejak Enos lahir di sini, saudaraku. Tapi ini lebih kepada Matius pasal 7 ayat 21. Legon. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Legon yang di sana dikatakan, saudaraku. Artinya apa? Banyak omong. Omdo. Omong doang. Tapi pelaksanaannya nggak ada, nol. Berarti NATO, saudaraku. No action. Talk only, saudaraku. Itulah yang disebut dengan likro atau legon di sini, saudaraku. Baik, mari kita akhiri pelajaran Alkitab kita, Kejadian pasal 4 dan 5 ini. Kita tutup dengan Sem, Ham, Jafet. Itulah anak-anak Nuh, Sem, Ham, Jafet. Sem, Ham, Jafet. 5 kali ditulis di dalam Kejadian, 1 kali ditulis dalam 1 Tawarikh. Jadi 6 kali disebutkan Sem, Ham, Jafet. Ada artinya, Bapak Ibu. Pertanyaannya, siapa sebenarnya anak sulung? Sem atau Yafet? Saudara-saudaraku, kita sedikit dulu pindah Kejadian 10 ayat 25. Ya. Ketika itu sudah terbelah beberapa bangsa. Lalu Kejadian 11 Menara Babel itu hanya perluasan. Sebenarnya di Kejadian 10 ayat 25 sudah dimulai ketika Eber lahir. Eber yang menjadi orang Hebrew, Ibrani, saudara. Ya, sudah terpecah. Karena dikatakan di sana kata badal. Badal itu artinya terbagi, terpecah, memisahkan, lalu terbagi-bagi untuk daerah-daerah dalam suku-suku bangsa. Ya. Lalu di ayat 32 Hibdil. Hibdil itu bangsa-bangsa berserak ke seluruh penjuru dunia. Jadi kalau kita ambil di Kejadian 10 ayat 2 sampai 5 itu berbicara tentang keturunan Yafet. Keturunan Yafet yang akan menjadi kerajaan Yunani dan Eropa. 14 keturunan berarti 14 bangsa yang tersebar ke seluruh Eropa. Ham ayat 6 sampai 20, 30 keturunan, 30 suku bangsa yang menjadi bangsa-bangsa yang tersebar ke seluruh benua Afrika.
Karena waktu Alkitab ini ditulis hanya 3 benua, saudara. Benua Eropa, benua Afrika, benua Asia. Ya. Lalu Sem, ayat 21 sampai 31. Sem memiliki 26 keturunan, 26 bangsa berserak seluruhnya ke seluruh Asia dan Asia kecil. Jadi 14 keturunan Yafet, 30 keturunan Ham, dan 26 keturunan Sem. Total seluruhnya 70 keturunan daripada Nuh yang berserak ke seluruh penjuru dunia secara global, bangsa-bangsa. Sudah berbentuk itu semuanya, saudaraku. Kejadian 11 Menara Babel hanya perluasan. Semakin luaslah akan banyaknya bangsa-bangsa ke seluruh dunia berserak-serak, saudaraku. Karena di sini dikatakan Tesepim Goyim. Tesepim Goyim menjadi Tesepim Panei Latore, saudara. 70 bangsa yang diturunkan oleh Nuh melalui Sem, Ham, Japet menjadi Tesepim Panei Latore ke seluruh dunia. Bahwa hukum Taurat itu mereka pandang, mereka lihat memiliki 70 wajah. Ketika Tuhan berfirman dalam satu kalimat, berfirman menyampaikan hukum, perintah, yang mereka lihat 70 Tesepim Panei, 70 wajah hukum itu. Karena 70 bangsa sudah ada pada waktu itu yang terserak kemana-mana dan membawa juga hukum Taurat menjadi pedoman hidup mereka. Ini sebenarnya kebalikan daripada Kisah pasal 2. Kisah pasal 2 ketika Roh Kudus diturunkan untuk mempersatukan menjadi satu persekutuan jemaat seluruh suku bangsa. Saudara boleh baca nanti di rumah Kisah pasal 2. Walaupun dicatat di sana mungkin hanya sekitar 21 bangsa bahasa, sebenarnya bisa jadi Tesepim Goyim, Tesepim Panei Latore, yaitu 70 bangsa, 70 yang menerima kecurahan Roh Kudus dalam Kisah pasal 2. Kalau itu kita hubungkan dengan Kejadian pasal 10 dan 11 ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Ya. Kiranya kita mengerti rencana-rencana Tuhan di dalam pasal 4 dan 5 kitab Kejadian. Jika ada kekurangan ataupun terlalu cepat atau sedikit kurang mengerti, ya boleh kita kembali bertemu, kita perdalam kembali, karena kita berbicara dari segi konteks bahasa Ibrani dan pola pikir orang Ibrani untuk menjelaskan Alkitab Ibrani ini. Akhir kata Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ucapkan Leal Slika. Leal Slika, mohon maaf untuk semuanya. Dan Toda Raba, thank you very much. Saudaraku, terima kasih banyak. Yesua Hamsia Baru Lehem. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.